Shalom pemirsa, hari ini kami telah berhadapan secara online dengan salah satu orang tua siswa kami, yaitu Bapak Eka Prastia Esabara. Pak Eka ini juga adalah seorang yang memiliki peran penting di pemerintahan Kota Tasikmalaya. Mari kita berkenalan. Halo Pak Eka, apakah Halo, Bapak bisa cerita sedikit tentang kegiatan keseharian Bapak? oh iya, saat ini saya seorang pegawai negeri sipil dan bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Keseharian saya yaitu hanya kerja aja dan pulang kerja. Ya, Waduh, Bapak ini rendah hati sekali ya. Oke. oke Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eka yang telah menyediakan waktu untuk berbincang pada kesempatan kali ini. Tentu kami sebagai guru BPK Penabur juga merasa bangga Bapak telah menyekolahkan kedua putra Bapak di SD BPK Penabur Tasikmalaya. Tapi kami juga ingin tahu nih Pak Eka, alasan Bapak menyekolahkan kedua putra Bapak pada saat ini di sekolah kami SD BPK Penabur Tasikmalaya itu apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Alasan saya menyekolahkan anak saya di BPK Penabur itu jangan salah Pak. Awalnya saja saya bingung masuk jangan. Karena pertimbangan pertama yang terdengar dari rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dimanapun atau di Tasik, yang pertama adalah BPK itu katanya susah, berat, tugas-tugasnya banyak, anak-anak nggak akan bisa ngikutin kalau nggak les. Itu yang saya, waduh bahaya ini anak-anak saya, jangan-jangan sampai nggak bisa ngikutin. Ternyata setelah saya atau anak saya yang pertama masuk ke BPK, saya melihat bahwa tugas-tugas yang diberikan nggak sebanyak dalam arti yang orang lain obrolkan gitu. Itu standar aja. Memang tugas harus ada, di mana anak setiap hari mau tidak mau harus belajar juga di rumah. Dan saya kira hal itu tidak membebani dan itu sangat-sangat standar sekali. Dan anak ternyata juga setelah masuk bisa mengikuti dengan baik ya Pak ya. Mengikuti Walaupun Pak. tidak les ya. Anak saya nggak ikutan les, tetapi bisa kok mengikuti. Jadi apa yang diomongin oleh teman-teman saya bahwa anak-anak akan stres, berat, nggak juga tuh. Malah anak saya senang Pak. Puji Tuhan Pak ya. Dan sekarang kan PJJ nih Pak, pembelajaran jarak jauh, online, kita tidak ketemu secara tatap muka. Nah gimana nih anak-anak belajar di rumah, bisa nggak mengikuti pembelajaran yang kami berikan? Iya, nah untuk PJJ ini setelah setahun setengah berjalan di BPK Penabur, saya melihat malah, maaf ini Pak, nggak ada bedanya Pak. Baik tatap muka ataupun PJJ, saya kira nggak ada bedanya. Anak-anak saya menerima pelajaran itu dengan baik karena Zoom tiap hari, terus tugas-tugasnya pun diberikan sesuai waktunya dan dapat dikerjakan sesuai dengan target waktunya. Dan kesimpulannya adalah tidak ada bedanya. Anak saya tetap mendapatkan haknya menerima pendidikan dari sekolah, baik itu yang ilmu pengetahuan ataupun pendidikan karakter. Itu Pak. Terima kasih Pak Eka. Oke, jadi setelah mendengar alasan Bapak yang sudah Bapak ungkapkan tadi, kira-kira kesan Bapak terhadap sekolah BPK Penabur apa ya Pak ya? Gimana ya? Kesannya setelah kedua anak saya masukin di BPK Penabur, ternyata ada sih 3 nilai penting yang saya lihat dari anak saya yang itu ditanamkan oleh guru-guru BPK. Yang pertama itu adalah kejujuran Bu. Anak saya itu sangat ditanamkan kejujuran oleh guru-gurunya untuk jujur mengerjakan apapun yang dia bisa kerjakan. Jujur aja dengan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya. Yang kedua adalah selain kejujuran, dia memiliki kemandirian. Itu pun yang sering saya dengar karena PJJ, anak-anak dituntut untuk mandiri, kerjakan sendiri, harus mampu mengerjakan sendiri, mencari tahu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling oke nih kalau saya lihat, bukan hanya dari sisi anak-anak, tetapi dari guru-guru di sekolah juga, yaitu disiplin. Ternyata anak-anak itu disiplin untuk masuk jam 8. Itu bukan karena anak-anaknya saja, tetapi itu diberi contoh oleh guru-gurunya yang tidak pernah main-main dengan waktu. Itu yang saya acungin jempol buat guru-guru BPK. Itu saja mungkin Pak Eka.
Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan kepada kami untuk berbincang-bincang tentang sekolah kami SD BPK Penabur Tasikmalaya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan dan keluarga Pak Eka. Terima kasih ya Pak Eka ya. Sama-sama, ya. Saya Novita Setiawan Lim. Saya lulusan alumni dari SD dan SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Sekarang berdomisili di Bandung dengan profesi dokter. Nah, Bu Dokter, kalau boleh tahu nih ya, apa sih kesan dari dokter terhadap SD BPK Penabur Tasikmalaya? Ya, saya benar-benar bersekolah menimba ilmu di SD BPK Penabur Tasikmalaya. Yang saya rasakan, yang pertama itu menanamkan banget karakter. Karena saya rasa yang paling penting, ternyata setelah kita terjun di dunia profesi, bukan semata-mata nilai yang bagus ya sebetulnya. Ternyata karakter jadi nomor satu penting. Dimana karakter itu didapat dari usia dini, ya berarti dari mulai mungkin pra-sekolah, dari keluarga, dan mungkin dari sekolah dasar, dari primary itu yang benar-benar menanam karakter anak. Jadi saya merasa di sekolah SD BPK Penabur Tasikmalaya ini kita diberikan kesempatan satu untuk menanamkan nilai Kristiani. Nilai Kristiani bukan hanya meliputi soal agama, tapi juga karakter yang baik. Dalam arti karakter yang pantang menyerah, bermoralnya baik, tujuannya baik, membantu orang lain seperti itu ya. Kemudian pantang menyerah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan usaha-usaha yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama bersekolah di SD BPK, saya diajarkan oleh semua guru-guru, termasuk Bu Susan di sini, Sony Bu Susan juga, Pak Heri, dan semua guru yang gak bisa saya sebutkan satu-satu, untuk mau mencoba berbagai hal. Jadi berbagai bidang kita bisa mencoba. Mungkin gak semua hal bisa jadi yang terbaik, tapi yang penting kita punya pengalaman untuk mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi pada saat kita masih usia dini. Itu yang menjadi modal kita untuk survive di dunia kehidupan masyarakat dan pekerjaan, karena bisa mencoba dan beradaptasi dengan hal-hal yang baru, bisa istilahnya adaptif. Nah kemudian betul. Yang ketiga ya, selama di sekolah di SD BPK Penabur, kita juga tentu saja diasah secara keilmuan, bukan hanya untuk berprestasi di sekolah, tapi kita juga diberikan kesempatan-kesempatan untuk berprestasi di luar. Jadi ikut pertandingan ini itu sebetulnya bukan untuk menang ya, sekedar menang, tapi satu untuk ketemu dengan orang lain, sekolah lain yang mungkin punya budaya yang berbeda, dan kita juga bisa mengadopsi apa yang baik dari teman dan lawan kita. Gitu mungkin ya selama di SD gitu Bu dan Bapak. Oke, Dokter Novi, terima kasih sekali sudah memberikan masukan-masukan positif buat SD BPK Penabur. Semoga anak-anak SD BPK sekarang kelak bisa mengikuti jejak kesuksesan yang sudah diraih oleh Dokter Novi. Bahkan lebih sukses ya Bu. Lebih sukses, Amin. ya harapannya, amin. Nah, oleh karena itu terus berkarya dan terus berdampak bagi masyarakat Indonesia, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima Dr. kasih. Novi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Niklas Edi Wijaya. Kebetulan saya adalah alumni SD BPK Penabur Tasikmalaya. Sekarang saya sedang bersekolah di SMA BPK Penabur kelas 12 jurusan MIPA. Baik, terima kasih Nicholas. Cherry, Kak. boleh perkenalan diri Bu? Ya. Halo, perkenalkan nama saya Cherry Priscilla Mintajak, kelas 6 SD BPK Penabur Tasikmalaya. Baik, terima kasih Nicholas dan Cherry. Nah, ini Pak Yos sama Bu Susan mau tanya-tanya tentang sekolah kita, sekolah SD BPK Penabur Tasikmalaya. Ke Niko dulu ya. Niko, gimana kesan Niko terhadap guru-guru SD BPK Penabur Tasikmalaya selama Niko bersekolah di sini? Ya Pak Yos, selain guru-gurunya baik, guru SD itu kece-kece Pak Yos. Wah, kece ya? Wah, Iya. keren. Jadi Jadi, bangga nih Pak Yos.
ada pendekatan terhadap anak didiknya seperti itu. Jadi ada pendekatan, jadi guru tidak hanya mengajar saja, tetapi guru juga bisa menjadi sahabat, begitu, Nicholas? Betul, Pak Yos, betul. Bahkan sampai sekarang hubungan saya dengan guru-guru SD itu masih dekat sampai sekarang, Pak Yos. Wah, luar biasa. Apakah Cherry merasakan hal itu juga atau beda? Gimana kalau Ya, Cherry? sama. Oh gitu? Gimana guru-gurumu, Paling- Cherry? Ya. Baik, ramah. Jadi kalau misalnya saya kurang ngerti, pasti diajarkan lagi gitu. Ya. Oke, terima kasih kesan terhadap guru ya, Niko dan Cherry ya. Oke, Niko, Ibu mau tanya nih dikit nih. Seingat Niko waktu SD, apa benar di SD BPK Penabur itu ada yang namanya bully begitu? Gimana menurut Niko? Seingat saya, Bu Susan, dulu itu saya tidak pernah merasakan yang namanya bully, Bu. Malahan kami bersama teman-teman yang lain itu, kalau istirahat itu kami sering bermain bersama, Bu, di lapangan. Sering makan bersama, itu ngumpul di lapangan membuat lingkaran yang besar. Saya ingat itu. Gini, apakah juga di situ tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin atau si apa kayak begituan juga nggak ada ya, Niko? Gimana? Tidak ada. Malahan siapapun, mau teman-teman yang perempuan, teman-teman yang laki-laki itu kami bermain bersama, Bu. Nah, kalau Cherry sekarang bagaimana, Cherry? Apakah sekarang ada bully atau gimana yang Cherry rasakan saat ini? Saya sih tidak. Tidak ada ya, Cherry ya? Ya, Iya, Jadi- berarti selama ini Pak Yos kita Iya, Bu. dengar ada orang tua yang mengatakan bahwa takut anaknya di BPK banyak bully, itu ternyata tidak Tidak benar, Bu. terbukti ya. Tidak terbukti. Ini buktinya alumni dan siswa yang masih bersekolah masih. juga mengatakan itu ya. Jadi tidak ada bullying dari guru, kemudian antar sesama teman juga tidak ada bullying ya, Nicholas dan Cherry ya. Sepakat itu ya? Wah, tidak ada bullying di SD BPK Penabur Tasikmalaya. Semoga nih teman-teman kalian, adik-adik kalian yang saat ini masih sedang belajar di SD BPK Penabur atau yang mau masuk ke SD BPK Penabur juga punya harapan dan impian seperti apa yang kalian katakan tadi ya, supaya mereka juga merasa bahwa di SD BPK Penabur itu sayang ya kalau tidak dialami seperti yang sudah dikatakan oleh Nicholas dan Cherry. Begitu ya Pak Yos ya? Ya, Bu Susan ya. Terima kasih ya Cherry dan Nicholas ya untuk sharing pada kesempatan kali ini. Semangat terus dalam belajar, terus kejar cita-citamu ya. Betul. Sukses sekali. buat kalian berdua ya. Sukses buat kalian berdua, semoga nanti berhasil. Tuhan Yesus memberkati.